Juru bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus mengungkapkan beberapa hal yang ditugaskan kepada dirinya untuk menyampaikan kembali hal-hal mengenai kesehatan Gubernur Papua Lukas NMB dari tim kesehatan yang tiba dari Singapura khusus untuk menangani kesehatan NMB secara pribadi. Beberapa hal yang disampaikan Gubernur Papua melalui juru bicaranya adalah untuk memastikan hak mempertahankan hidup dan kehidupan Gubernur Papua untuk memastikan informasi yang benar dan dapat dikonsumsi oleh publik. Kepada seluruh di lingkungan pemerintah Provinsi Papua agar bekerja secara profesional serta lebih cermat dalam mengoptimalkan kegunaan anggaran di tahun 2023 dan aktivitas pemerintahan dalam penggunaan anggaran harus mengacu dan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Gubernur Papua Lukas NMB juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Papua yang hingga saat ini tetap kondusif dan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Pengen mengupdate, menyampaikan tentang perkembangan pemerintahan di Provinsi Papua yang akan disampaikan langsung oleh juru bicara gubernur. Sama-sama sekalian, pada sore hari ini saya akan menyampaikan beberapa pernyataan ditugaskan oleh Bapak Gubernur kepada saya. Di samping ada beberapa hal yang saya men-stressing ulang yang setelah disampaikan oleh tim kesehatan dan tim kemarin. Hari ini bisa menjadi informasi yang paripurna yang berasal dari kami sebagai juru bicara. Pada tanggal 30 Oktober 2022 kemarin, Bapak Lukas NMB telah menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan oleh tim dokter dari Singapura dan tim medis dari rumah sakit daerah Provinsi Papua. Setelah kita sudah ketahui bersama beberapa hasil yang kemarin telah dirilis, yaitu pertama untuk pengobatan penyakit stroke yang sudah Bapak Gubernur alami sebanyak 4 kali, maka perlu dilakukan fisioterapi serta tetap diperlukan rujukan MRI. Yang berikut untuk penyakit ginjalnya perlu dilakukan cross check darah kembali. Kemudian untuk penyakit jantungnya perlu diobservasi obat kembali. Dan terakhir dibutuhkan pendampingan oleh ahli gizi untuk memantau konsumsi makanan Bapak Gubernur, sebab tensi darah beliau pada saat periksa menyentuh angka 190, ini cukup tinggi sekali. Untuk memastikan hak mempertahankan hidup dan kehidupan Bapak Gubernur sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Gubernur Lukas NMB berterima kasih kepada negara yang sejauh ini masih memberikan ruang yang cukup untuk dirinya dapat fokus pada pemulihan kesehatan. Bapak Gubernur juga menaruh hormat kepada Ketua KPK yang memberikan pernyataan bahwa pemulihan kesehatan diutamakan serta menimbang bakti Bapak Gubernur kepada negara selama ini saat menjabat sebagai Kepala Daerah Provinsi Papua. Maka dari itu, Gubernur Papua Bapak Lukas NMB sangat terbuka dalam menerima kedatangan tim dokter dari ID dan dokter KPK yang rencananya akan hadir di Papua dalam waktu dekat, yang akan kita tunggu informasi dari KPK. Walaupun kondisi kesehatan Bapak Gubernur terdapat sejumlah penyakit, namun roda pemerintahan Provinsi Papua tetap diperhatikan dan dipantau langsung oleh beliau. Sekali lagi bahwa roda pemerintahan Provinsi Papua dipantau langsung oleh Bapak Gubernur. Bapak Gubernur masih melakukan kewajibannya sebagai Kepala Daerah dengan mengoptimalkan sistem koordinasi bersama Sekretaris Daerah Provinsi Papua, para asisten Sekretaris Daerah, Sekretariat Daerah, dan seluruh kepala OPD di Provinsi Papua dalam rangka memastikan pelayanan publik di Papua tetap berjalan dengan baik. Adapun beberapa hal yang disampaikan oleh Gubernur Papua kepada para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, saya kira ini menjadi catatan penting. Yang pertama, Bapak Gubernur menghimbau kepada Dinas Kesehatan Provinsi Papua agar dapat terus bergerak memonitoring rumah sakit dan puskesmas Papua
dan puskesmas di seluruh Papua terkait kasus gagal ginjal akut yang kini merebak di banyak daerah. Gubernur juga berpesan agar seluruh perintah dan rekomendasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan. Gubernur Papua berpesan kepada seluruh OPD untuk dapat bekerja lebih cerdas dan lebih cermat dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran di tahun 2023. Gubernur menyatakan bahwa aktivitas pemerintahan dalam penggunaan anggaran harus mengacu dan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Papua. Selanjutnya, Bapak Gubernur juga menyambut baik dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang ditandatangani oleh Bapak Presiden pada tanggal 21 Oktober 2022. Gubernur menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Papua siap bekerja sama dan berkoordinasi dengan badan yang diketuai oleh Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Bapak Gubernur juga menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Papua yang hingga detik ini tetap kondusif dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Bapak Gubernur juga berpesan agar selalu masyarakat Papua tidak termakan provokasi dan membentengi diri dari informasi hoax tentang dirinya yang coba dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bisik kekinian yang intinya bahwa roda pemerintahan di Provinsi Papua tetap berjalan dengan baik dan terkontrol, dan beliau setiap hari berkomunikasi dan berkoordinasi dengan sekretaris daerah dan juga para asisten serta seluruh kepala OPD.